Ternyata kematian itu bukan akhir dari segala kehidupan. Ternyata ketika kita masuk di alam barzah adalah memulai dengan kehidupan kita yang baru. Di saat itu kebahagiaan yang paling dinikmati oleh seorang muslim di saat ketika dia mampu menjawab dua pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Bagaimana cara kemudian ketika kita bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Itu tidak lain. Hari ini hari yang cukup bersejarah. Hari di mana hari ini tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, di mana peristiwa-peristiwa para nabinya Allah Subhanahu wa taala berjuang menegakkan kalimatilah la ilaha illallah. Perjuangan mereka diapresiasi di hari ini tanggal 10 Muharram. Salah satu bagaimana hari ini dunia tercipta yauma khalaqas samawati wal arda minha arbatun hurum, termasuk di dalamnya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kalau semuanya penduduk bumi paham hari ini adalah miladnya. Teristimewa hari ini adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari di hari Jumat. Maka luar biasa, jarang terjadi pertemuan di hari yang istimewa ini, bertemu di tahun yang istimewa ini, di hari di mana para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan dakwah. Sering terjadi pertanyaan, kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersama dengan para sahabatnya menata kota Mekah Al-Mukarramah. Ternyata hari ini terkuak sejarah itu. Rasul itu harus hijrah. Dan penanggalan hijrah inilah bagaimana di bulan Muharram ini sebagai bagian tonggak sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di awal ketika beliau kemudian menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, karena di situ barangkali tidak ada kekuatan apapun yang dia lakukan. Maka saat ketika menyampaikan pesan dakwah ini secara terang-terangan, ini perlu hijrah. Tidak mungkin hari ini kita bisa mengenal lebih dalam bagaimana sosok seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasul itu tidak hijrah. Maka indah sekali hari ini kita maknai sebagai bagian ketika terciptanya langit dan bumi dan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan dakwah ini. Semuanya terjadi tentu di bulan Muharram. Lalu peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Muharram ini sebagai bagian kita mengingat? Maka ada pepatah yang mungkin ini agak sedikit nyeleneh ini. La healing walakin eling. La healing walakin eling. Wah, ini jangan banyak healing lah. Tapi banyaknya apa? Banyaknya eling kita. Banyak mengingat. Banyak mengingat bagaimana terjadinya peristiwa di 10 Muharram ini. Kalau kita lihat Nabi Adam alaihissalam sebagai bagian Allah mengamanahkan kepadanya turun ke langit dunia. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau berandai-andai saja dulu Adam alaihissalam menikmati
fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala di surga yang tentu berbagai kenikmatan yang dia rasakan, yang dia dapatkan sebagai bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala padanya. Tidaklah tergoda oleh godaan rayuan iblis setan laknatullah di saat itu. Tentu hari ini kita sama-sama barangkali sebagai tunggal turunan Nabi Adam alaihissalam tidak ada di dunia ini. Ternyata ini semuanya skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah tidak bisa kita lupakan. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Tergelincirnya doa yang tentu tersampaikan oleh Adam alaihissalam selama dipisahkan itu. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dan memohon atas segala kehilafan, atas segala dosa yang dia lakukan. Itu pun diabadikan oleh Allah sebagai bagian rekam jejak yang tidak pernah hilang. Dan doa ini senantiasa kita sampaikan. Bana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb, zalamna, aku sudah zalim, sudah ingkar anfusana, diri saya ini. Wa ilan taghfirlana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dengan kasih sayangmu ya Rabb. Anakuna minaz zalimin, aku termasuk orang yang zalim. Proses pertobatan Nabi Adam alaihissalam itu ternyata tidak seperti membalikan telapak tangan. Panjang sekali. Atas segala kesihilafan, atas segala dosa yang dilakukan, lama sekali Allah. Keseriusan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa ini. Maka ketika dia menjerit kepada Allah di ayat yang lain, "Mata nasrullah?" Mana pertolonganmu Allah? Allah jawab, "Ini qarib, aku dekat." Maka sejarah yang panjang inilah sebagai bagian dari tugu pertemuannya. Sekian tahun dia dipisahkan dengan pasangannya ketika dulu menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Jabal Rahmah itu menjadi bagian pertemuan dua insan, anak manusia di kolong langit itu. Yang ini jadi sejarah yang tidak bisa kita pisahkan. Pertanyaan yang sederhana bagi kita semuanya adalah Adam alaihissalam dengan kehilafannya, satu dosa yang dia lakukan, tapi dampaknya Masya Allah. Kita hari ini barangkali yang tidak pernah lepas dari noda, dari dosa kita. Sampai kapan kita mengakhiri dosa-dosa kita? Tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kita? Entah. Maka sering barangkali nyeleneh nih, ada obat sambal lah. Sudah tahu itu pedas. Tapi kita masih pengen juga. Sudah kita mencret, sedikit agak baikan, besok makan lagi. Dosa apa namanya? Obat sambal. Maka para jamaah yang Allah muliakan, peristiwa inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua terekam jelas di bulan di 10 Muharram ini kepada Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Betapa kita semuanya pasti ingin menginginkan kebahagiaan, baik kebahagiaan kita di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Lalu bagaimana untuk kemudian kita mendapatkan kebahagiaan ini? Yang pertama adalah bahagia itu ketika kita memperoleh rezeki berkah selama hidup kita di dunia. Catat ini. Jadi poin pertama dari segala kebahagiaan yang menghampiri kita, yang datang kepada kita,
Tidak lain adalah kebahagiaan ketika kita memperoleh rezeki yang berkah selama hidup di dunia. Karena dengan keberkahan rezeki itulah kita bisa mendidik anak-anak kita, bisa mendidik keluarga kita, ada orang-orang yang mencintai Allah, Rasulnya. Alhamdulillah. Karena hari ini banyak sekali orang-orang yang mungkin mereka mencari hartanya, menghalalkan segala caranya untuk mencapai tujuannya. Banyak contoh yang terjadi dengan penuh kesederhanaannya, potret keluarga yang mereka secara finansial tidak cukup banyak yang dia dapatkan, tapi yang tumbuh adalah keberkahan, sehingga ketika mampu mendidik anak-anaknya semuanya pada jadi. Walaupun nun jauh, terlahir di daerah mungkin jauh dari perkotaan, tapi anak-anaknya jadi. Kenapa? Itu tadi ada keberkahan dari hidupnya. Ini kunci bahagia ketika kita hidup di dunia. Yang kedua adalah ketika mampu, kebahagiaan itu menjawab dua pertanyaan di antara dua malaikat Munkar dan Nakir. Itu kunci bahagia kita yang kedua. Ingat, setelah kita beres urusan kita di dunia, ternyata kematian itu bukan akhir dari segala kehidupan. Ternyata ketika kita masuk di alam barzah adalah memulai dengan kehidupan kita yang baru. Ketika awal masuk itulah di saat itu kebahagiaan yang paling dinikmati oleh seorang muslim, di saat ketika dia mampu menjawab dua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Subhanallah. Bagaimana cara kemudian ketika kita bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir? Itu tidak lain ketika kita bisa menghidupkan, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kuncinya adalah dengan tilawah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Quran, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah safi'an li ashabi, dia akan menjadi syafaat. Salah satu syafaat Al-Quran yang diberikan kepada seseorang dengan istiqomah dia membaca, itu insya Allah syafaatnya diberikan ketika dia berada di alam barzah. Pilih terpercanten mangga dipayun, pilih masuk. Karena ini senantiasa suka testimoni. Ini perlu persaksian gitu ya. Pilih para jamaah nggak percaya ya, pilih ya. Sanksi mangga. Nanti dari alam barzah WA ke Ustaz. Bener. Nah ini ya. Allah. Inilah jadi syafaat Al-Quran. Kalau syafaatul uzma itu nanti pada hari kiamat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Al-Quran ini memberikan syafaat ketika di alam barzah, di saat dua pertanyaan Munkar dan Nakir. Kalau secara logikanya memang betul. Kita tilawah Al-Quran, lisan kita membaca Al-Quran. Saat nanti ternyata lisan ini tidak bisa lagi menjawab. Dan itu diabadikan di dalam surat 36. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut kita terkunci. Gak bisa menjawab, Pak. Tangan ini yang membuka mushaf kita. Tangan ya. Tangan yang membuka mushaf kita. Ini tangan berbicara.
Dari 1 kali 24 jam dari waktu yang aku lalui. Di setiap 5 waktu, tangan ini berbicara. Membuka mushaf. Di cerian, Pak. Masya Allah, ini sudah sampai juz berapa. Tangan ini. Ini logika kita, kalau pakai logika ini. Karena Al-Quran jelas mengatakan tadi, mulut kita terkunci, tangan yang berbicara. Dibukalah lembaran mushaf dan mushaf kita oleh tangan kita. Dan kaki ini yang jadi saksi duduk di majelis ilmu ini. Sambil membaca tilawah, sambil mendengarkan tausiah. Ini kaki ini jadi saksi. Duduknya, aneprokna, silakna, kan gitu ya. Berijeng solodor tak kaki kita pun, ini kan jadi saksi semuanya. Sesungguhnya apa yang kita lakukan. Inilah kunci kebahagiaan yang kedua. Setelah tadi berikan berkah rezeki, yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita mampu melewati 2 pertanyaan, munkar dan nakir. Dan itu bisa dijawab kita dengan mengistiqomahkan baca Al-Quran. Jadi semangat nih perjamaah ya. Perjamaah semangat terus. Sampai barangkali di ujung ayat kita terus kita tilawah Al-Quran. One day, one ayat atau one day, one juz. Nah, itu berpulang kepada kita semuanya. Lalu yang ketiga adalah kebahagiaan yang ketiga adalah ketika kita mendapatkan cahaya di alam kubur kita. Masya Allah. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan cahaya di alam kubur ini? Lagi-lagi Rasul memberikan satu amalan kepada kita supaya kita mendapatkan cahaya, mendapatkan kenikmatan. Fanawirani bisalatil lail, terangi kuburmu dengan salat malam. Coba, ini rahasia-rahasia ini Pak. Lalu Pak, jamaah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kenikmatan yang ketiga tadi ketika mendapatkan cahaya dalam kubur. Dan apa cara supaya kita mendapatkan cahaya terang? Tidak seperti yang terlihat poek mau keleng duta rajen, orang Sunda ya. Terangi kuburmu, fanawirron ini, bisalatil lail. Terangi kuburmu dengan salat malam kita. Berat sekali Pak, berat sekali. Tidak semuanya orang mampu untuk bisa menegakkan salat malam. Karena ini adalah warisan para salafus soleh. Ini warisan para nabi-nabinya Allah yang terpilih. Mereka tidak pernah melewati malam yang dilalui kecuali menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cara kita. Maka mungkin lewat alarm. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa kita, dibiasakan ketika kita bangun, kita mandi, subuh, sebelum subuh kita sudah mandi. Nah ini Pak, ini salah satu di antara trik sehat itu ternyata orang-orang, para kiai-kiai, para pimpinan-pimpinan, para kiai-kiai sepuh, mereka sudah mandi. Bahkan cara untuk mengembalikan orang-orang yang punya ketergantungan daripada narkoba. Salah satu di antara potret yang hari ini yang masih diadopsi oleh pondok pesantren Suryalaya, Tasikmalaya salah satunya. Ketika jam 2 itu sudah mandi Pak. Setelah mandi mereka wudhu, kemudian zikrullah, zikir sampai mendekati waktu subuh. Di memori mereka itu tadi, ya, itu cara
cara yang paling efektif banyak orang yang punya ketergantungan. Nah, ini ya poin yang ketiga. Poin yang keempat, sukses ketika kita melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Dengan cara apa? Supaya kita mampu untuk kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Maka tidak lain kita dengan sedekah. Setiap detik hidupnya berkah. Sedekah. Coba. Tidak ada dalam kamus orang yang bersedekah itu susah. Tidak ada dalam kamusnya orang yang bersedekah itu bangkrut. Tapi yang ada orang yang bersedekah itu bertambah dan bertambah. Inilah sedekah, Pak. Banyak sekali cara untuk bersedekah. Kalau kita tidak mampu dengan finansial kita, paling tidak di pagi ini kita sudah bisa melakukan yang namanya sedekah. Memberikan senyum yang tulus, yang ikhlas kepada saudara kita. Kita menyapa kepada saudara kita. Itu pun sudah bagian daripada sedekah. Murah sekali, Pak. Dan paling ringan sedekah itu ketika kita menyingkirkan duri di tengah jalan. Itu sedekah yang paling ringan ketika kita membuang duri di tengah jalan supaya tidak mengganggu kepada pengguna jalan kita yang lain. Itu seringan-ringannya. Jangan sampai maaf, ada beberapa tempat mereka menghalalkan segala cara, menebar paku-paku. Oh, ini viral ya Pak ya, tebarkan paku di beberapa tempat sampai orang-orang teraniaya dengan kelakuannya. Itu. Dan poin yang kelima, apa kunci bahagia itu? Ketika kita sukses meraih kelima itu tidak lain adalah berat timbangan kita, amal kita daripada amal buruk kita. Bagaimana caranya supaya timbangan amal baik kita itu lebih berat dibandingkan amal buruknya? Maka kunci kebahagiaan yang kelima, perbanyaklah kita dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan diberikan ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara 5 kunci kebahagiaan kita. Terkait kita hari ini di bulan 10 Muharram 1445 Hijriah. Mana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Kita ingat hari ini 10 Muharram ini. Tepatan juga dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Semoga untayan hikmah yang tersampaikan bisa menjadikan bagian amal soleh tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu mengaplikasikannya, mampu membumikannya, dan bisa mengamalkannya tentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada para jamaah pejuang subuh Masjid Al-Kahfi, mohon maaf atas segala kehilafan dan kealfaannya. 2 pekan Kamis ke depan, Jumat pagi barangkali saya tidak bisa membersamai kajian subuh ini karena insya Allah mohon doanya untuk bisa melaksanakan membawa jamaah umroh di 3 Agustus. Jadi 2 Jumat barangkali tidak bisa bersilaturahim. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam bawa jamaah 165 jamaah. Insya Allah berangkat dari Masjid Raya Al-Jabbar. Terima kasih, itu yang sampaikan. Tak lupa like and share, subscribe dan komennya untuk channel TV Kabal Al-Kahfi ini supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.